Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang Unilever ya. Sebenarnya saya sudah beberapa kali membahas Unilever, tapi kali ini saya akan coba dari sudut pandang yang cukup berbeda ya. Yang akan saya coba bahas kali ini tuh adalah menjawab pertanyaan apakah Unilever bisa dikategorikan sebagai blue chip lagi. Terus apa sebenarnya yang terjadi dengan Unilever? Nah, saya mungkin bisa kasih insight dengan teman-teman semua ya, bisa sharing sama teman-teman semua kira-kira apa sih yang terjadi dan kira-kira cara untungnya di saham seperti ini tuh gimana caranya. Oke, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi langsung aja. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat Unilever itu memang memang bisa kita bilang cukup mengerikan ya. Kita bisa lihat di sini 6 hari perdagangan itu turunnya cukup lumayan dari 5.000 ke 4.300, hilang 1.000 poin dalam satu minggu. Itu sekitar bisa kita bilang 20-an% ya hilangnya. Nah, seperti itu cukup menjadi pertanyaan kenapa kok bisa seperti ini. Nah, kita sendiri harus tahu ya sebenarnya apa definisi dari blue chip itu. Blue chip itu definisinya adalah investasi yang bisa dipertimbangkan sebagai investasi yang aman. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Unilever dengan grafik seperti ini, apakah masih bisa dibilang aman? Nah, ini yang harus kita jawab. Jadi jawabannya adalah tergantung time frame-nya. Untuk jangka pendek ya mungkin nggak, untuk jangka panjang selama produk-produk dari Unilever dipakai itu bisa saja dikategorikan seperti itu. Nah, jadi yang harus kita handle pertanyaan berikutnya itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang lebih penting pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Unilever? Jadi gini teman-teman ya, sebagai gambaran, kalau kita mau tahu ya, Peter Lynch itu sebenarnya mengkategorikan saham itu menjadi 6 bagian. Nah, salah satunya itu adalah slow grower. Selain slow grower itu ada stalwart, fast grower, asset play, turnaround, dan cyclical. Saya tidak akan fokus ke semua tiap jenis aset ya, tapi saya akan fokus ke slow growernya aja. Tapi untuk gambaran aja, cyclical itu fokusnya komoditi, turnaround itu saham yang lagi rugi terus tiba-tiba bisa menghasilkan pendapatan lebih lagi, itu turnaround. Asset play itu biasanya identik dengan properti. Fast grower itu identik dengan teknologi. Stalwart dan slow grower ini sebenarnya mirip-mirip. Yang membedakan apa? Jadi fast grower dan slow grower itu dua-duanya berada di industri yang tumbuhnya nggak terlalu signifikan. Seperti contohnya adalah consumer ya. Nah, tapi bedanya slow grower itu pendapatannya juga relatif stagnan. Sedangkan stalwart itu masih lumayan teman-teman ya. Jadi gitu, itu perbedaannya. Nah, Unilever itu adalah tipikal saham slow grower. Nah gitu ya, jadi bukan berarti slow grower ini jelek, bukan. Jadi malah slow grower itu biasanya yang membagikan dividen paling besar biasanya ya. Dari DPR-nya itu bisa kita lihat biasanya dia yang baginya paling banyak. Nah tapi di era sekarang, di zaman saat ini, itu lebih banyak orang itu worth it, atau lebih banyak orang yang preferensinya itu lebih milih fast grower dibandingkan slow grower. Akhirnya apa? Akhirnya ya demand yang tadinya di zaman-zaman dulu 2009-an itu slow grower ini lagi nge-hype ya, itu tiba-tiba pindah dari demandnya dari slow grower pindah ke fast grower yang lagi rame sekarang. Jadi terutama di kelompok-kelompok startup yang dulu itu 10 tahun lalu baru dibuat, sekarang itu sudah mau masuk ke indeks. Jadi seperti startup teknologi itu masuknya ke fast grower, jadi orang-orang lebih milih ke sana. Slow grower ditinggalkan. Kalau demand-nya berkurang karena ditinggalkan tadi ya, karena pindah ke sini semua, ya otomatis harganya nggak bisa naik, nggak ada demand. Nah gitu. Jadi kita bisa tahu ya sebenarnya ini ekonomi sederhana. Kalau misalnya demand-nya lagi kecil, lagi rendah, ya harganya nggak bisa naik. Kalau demand-nya lagi tinggi, itu bisa naik. Ini terbukti ya dengan contohnya yang lagi ramai sekarang itu ya saham-saham tech. Salah satu yang sering saya mention itu adalah MTDL ya. Ini sudah naiknya cukup banyak banget ya. Terus kemudian untuk digital banking juga seperti Arto ya. Pokoknya yang berbau-bau dengan digital, terus kemudian teknologi itu yang sekarang lagi nge-hype. Saya udah sering bilang ya, kalau sekarang itu ada 3 industri yang sekarang lagi digemari, yaitu adalah kesehatan, terus kemudian teknologi, dan kemudian adalah EV, electronic vehicle. Nah itu yang lagi rame. Jadi nikel-nikelan, gitu-gitu itu yang sekarang pasti muter-muternya di arah situ. Jadi
sebenarnya apa yang terjadi yang menyebabkan Unilever turun? Jadi Unilever turun itu karena demand-nya berkurang, pindah ke fast grower gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah jawaban keduanya. Nah, mungkin untuk sekedar tambahan ya, ini saya ada artikel menarik ya. Ini membahas tentang kategori yang dikategorikan oleh Peter Lynch tadi ya. Salah satu contohnya adalah slow grower tadi. Jadi gini, kalau di sini contoh slow grower itu adalah P&G. Nah, ini P&G. Jadi ini kan mirip-mirip dengan Unilever ya. Terus kemudian rokok juga. Makanya jangan kaget kalau HMSP juga ditinggalkan gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya masih punya HMSP ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat diri. Slow grower itu cenderung bayar dividen reguler. Jadi sering bayar ya, selalu bayar lah intinya. Nah, itu kenapa? Karena biasanya pengelola itu bingung. Udah mau diapakan ini duitnya? Duitnya itu 100% dikasih ke dividen ya, karena bingung mau diputar kemana lagi sebenarnya itu ya. Alias sudah mature gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan ya. Nah, kalau Peter Lynch itu nggak suka banget dengan slow grower ya. Peter Lynch with them of your portfolio gitu ya. Jadi dikeluarkan dari portofolionya. Nah, kalau misalnya kita seperti apa? Nah, ini pertanyaannya. Ini tergantung. Kalau teman-teman mau nyari dividen, ya nggak masalah ke situ. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya slow grower ini seperti ini. Nah, jadi ciri-ciri dari slow grower berikutnya itu adalah ya pendapatannya nggak tumbuh. Ya, kita bisa lihat dari laporan keuangannya ya, ini dari PT Unilever. Kita bisa lihat ini LKQ1 penjualan bersihnya dibandingkan tahun lalu itu ya sebenarnya menurun ya bahkan ya. Nah, ini bukan berita yang bagus. Jadi kita bisa tahu sebenarnya industrinya lagi nggak tumbuh kencang, terus pendapatannya relatif sudah mulai stagnan. Jadi ya wajar kalau Unilever ini ya mungkin mulai ditinggalkan, demand-nya mulai berkurang, sehingga ya harganya pelan-pelan menurun, nggak ada demand. Itu yang sebenarnya terjadi. Lalu pertanyaannya, kira-kira gimana cara untungnya? Nah, ini ya, sebelum kita bahas cara untungnya, saya ingin kasih tahu sama teman-teman semua, kalau saya ada promosi. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau promosi ya. Saya buat program baru yang namanya adalah kelas saham ya gini, stabilkan profitmu. Jadi tujuan saya buat kelas ini adalah membuat profit teman-teman itu lebih stabil. Biasanya itu dapat untung berapa, tapi besoknya rugi lagi, itu enggak teman-teman ya. Jadi ini akan saya buat lebih stabil. Nah, program ini sifatnya lebih kayak workshop atau bootcamp. Jadi teman-teman bisa sekalian praktek di situ, nggak hanya cuma dengerin saya ngomong. Dan ini program ini dibuat 8 pertemuan sekaligus ya. Nah, kita bisa lihat saya dengan kerjasama dengan web app Selentera untuk membuat program ini berjalan ya. Jadi seperti apa kira-kira programnya? Programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada program, terus ada beberapa hari pertemuan di sini ya. Nanti kalau teman-teman masuk di tiap pertemuan itu nanti ada modulnya, kemudian ada exercise-nya. Jadi teman-teman bisa lihat goals dari exercise-nya itu apa ya. Terus kemudian solusinya seperti apa, tinggal download aja. Penjelasannya juga seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya lupa, karena teman-teman selalu bisa akses nanti Lentera ini ya. Jadi bisa kapanpun belajar gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini? Jadi sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini itu adalah bisa belajar investasi kapanpun, dimanapun, dan seumur hidup. Jadi dengan nilai investasi cukup 300.000, teman-teman bisa belajar kapan aja. Ya, jadi jangan salah paham ya, saya biasanya buat webinar itu bayarnya terserah. Tapi kali ini karena saya ada nilai investasi untuk buat apps, itu jadi kita perlu biaya gitu ya. Dan ini saya rasa sangat fair biayanya, karena kita bisa belajar kapanpun sampai nanti misalnya kalau sudah lupa 1 bulan lagi dibuka lagi bisa. Prakteknya sangat mudah dan kita bisa langsung lihat saham kita atau investasi kita tumbuh dengan stabil dan santai gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dipelajari? Yang teman-teman pelajari itu adalah sekitar ini ya, 8 hari itu belajar apa aja. Ini dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 5 September tiap Sabtu Minggu jam 4 sore. Jadi jangan lupa teman-teman langsung daftar sekarang. Ini CP-nya ya, 8 day class Agustus 14 tiap Sabtu dan Minggu mulai jam 4 sore. Hanya 300.000. Untuk keterangan promo silahkan cek deskripsi di bawah. Terima kasih. Oke, jadi sekarang kembali ke pertanyaan gimana cara untungnya. Cara untungnya sebenarnya sederhana ya. Apakah
slow grower nggak bisa untung, enggak. Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi gini ya, sekarang itu lagi nggak musim aja buah duren gitu ya misalnya. Jadi duren tuh harganya turun karena lagi nggak musim. Tapi di masa depan ketika nanti buah duren ini musim lagi, harganya akan kembali naik. Nah, orang-orang yang sudah nimbun bibit duren sekarang itu bisa jadi untung besar. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Teman-teman kalau beli Unilever sekarang ya bisa jadi nanti di masa depan ketika slow grower ini menjadi bersinar lagi, yang sebenarnya saya juga kurang tahu ya kapan itu, tapi pasti ada siklusnya. Itu bisa jadi kita bisa untung besar gitu, atau minimal nggak usah balik ke puncak lah, tapi pasti ada reboundnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir banget. Jadi yang harus teman-teman garis bawahi kalau mau masuk di industri ini, di industri yang slow grower seperti Unilever ini, teman-teman harus perhatikan catatan ini ya. Yang pertama, teman-teman harus kunci dividen yield-nya. Jadi dividen yield-nya sekarang ini ada di 4,32% untuk Unilever. Ini harus jadi kunci. Artinya apa? Artinya teman-teman harus lihat dividen yield-nya. Kalau misalnya dividen yield-nya dirasa cukup lumayan ya teman-teman, beli aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dividen yield ini adalah ongkos tunggu ya. Jadi sambil teman-teman nunggu harganya kembali ke atas, inilah yang teman-teman peroleh gitu. Jadi kalau dividen yield-nya teman-teman nggak puas ya nggak usah masuk. Kalau dirasa sudah cukup lumayan, oke, bisa mengkompensasi waktu tunggu saya, ya udah beli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sedikit teknikal ya, sedikit teknikal. Saya pakai template teknikal saya untuk investasi ya, jadi ganti weekly. Nah, teman-teman harus lihat, saya tuh kalau untuk long term itu biasanya pakai divergence juga. Jadi kalau selama MACD-nya masih buat lower low seperti ini, ya jangan beli. Kalau misalnya di sininya sudah lower low, di price-nya lower low, tapi di MACD-nya enggak, nah di sini misalnya di sini ada indikasi divergence, baru di situ beli. Kemungkinan besar kalau ada divergence itulah dasarnya. Kalau mau bottom fishing caranya seperti itu. Itu adalah catatan kedua yang harus diperhatikan. Yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga, kalau dari segi fundamentalnya kita harus tahu ini sudah stagnan, sudah mature. Ya, jadi makanya dibagikan DPR-nya 100%. Kalau teman-teman melihat manajemen ada solusi atau ada pengembangan bisnis yang lainnya yang lebih menarik, ya. Nah, teman-teman mungkin bisa invest lagi ke situ. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah centang 3 hal tadi, yang pertama dividennya cukup puas atau tidak, terus ada divergence atau tidak, kemudian ada inovasi atau tidak, ya teman-teman, kalau misalnya ada semua ya dibeli. Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu teman-teman. Cara masuknya, cara untungnya gitu. Karena bukan berarti nggak bisa untung, kok bisa saja untung. Tapi karena sekarang lagi nggak musim aja. Gitu. Jadi episode kali ini itu aja ya teman-teman ya. Semoga tetap sehat selalu di saat-saat pandemi seperti ini. Jangan lupa follow IG saya, like, komen, dan subscribe, dan TikTok saya juga ya. Karena itu harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.